2022. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru, artinya cara pikir yang sesuai Alkitab. Sebelum beribadah, yuk kita simak peraturan ibadah yang harus kita lakukan. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi, pakai baju yang rapi dan wangi ya. Ibadah tidak boleh sambil makan, sambil main HP atau mainan lainnya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengarkan dan ikutin arahan dari kakak-kakak ya. Ikutin dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Yuk kita ibadah lagi hari ini. Yeay, kita udah mau ibadah lagi ya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Adik-adik pasti sehat, adik-adik pasti diberkati Tuhan. Hari ini hari yang baru, adik-adik akan terima berkat yang baru. Tapi janji ya, ibadah dengan sungguh-sungguh. Yang mau sungguh-sungguh ibadahnya katakan amin. Amin. Sama-sama katakan amin. Amin. Kalau gitu kita mau menyembah Tuhan dulu ya, dengan sikap yang terbaik, duduk yang rapi, nggak lagi ngobrol, dan ajak ada dedek, mungkin ada mami papi. Kita dengan sikap yang sungguh-sungguh, karena kebaikan Tuhan tidak bisa kita balas, tidak terukur kasihnya. Kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, dengan apa ku balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku. Mari angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari adik-adik angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sama-sama angkat tangan kita, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, kami mau selalu bersyukur Tuhan.
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Angkat tangan kita adik-adik. Kiralabaya, kiralabaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ayo adik-adik katakan. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan, buat apa yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Ayo sama-sama angkat tangan kita. Kita mau sembah Tuhan. Ayo sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan adik-adik. Naikkan syukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus baik. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Ayo adik-adik, dari mulut kita ucapkan syukur. Dari mulut kecil kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Tuhan Yesus Engkau baik. Sungguh Engkau baik. Sampai selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih. Kami mau lebih lagi untuk meninggikan Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Ayo adik-adik angkat tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Katakan sungguh-sungguh. Selalu bersyukur. Ya Tuhan, Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Angkat tangan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.
Tuhan Yesus. Kami siap untuk bersuka cita, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati pujian kami di dalam nama-Mu Yesus. Kami sudah berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Oke adik-adik, sekali lagi tersenyum dulu dong, sama-sama. Wah, mana senyum manisnya? Oke, sekarang kakak undang semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri, jangan malas, jangan malas. Oke, bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dalam segala keadaan. Tuhan Yesus itu Allah yang kasih. Sing high, sing low. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siap-siap ya. Adik-adik, kakak lihat adik-adik udah pada semangat. Nah, sekarang kita mau nyanyiin lagu yang luar biasa. Kita mau berkata bahwa Tuhan adalah batu karang kita dan kita percaya bahwa Tuhan udah menghapus dosa-dosa kita adik-adik. So, mari kita bernyanyi lagu ini dengan semangat ya adik-adik. Ikutin gerakan kakak-kakaknya. Jesus is the rock and he rolls my sins away. Sekali lagi adik-adik. Jesus is the rock and he rolls my sins away. Jesus is the rock and he rolls my sins away. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock and he rolls my sins away. Sing and praise the Lord. Sing, praise the Lord. Sing, praise the Lord. Praise the Lord. Sing, praise the Lord. Praise the Lord. Sing, Praise the Lord. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock and he rolls my sins away. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi adik-adik.
Jesus is the rock and He rolls my sins away. Ayo lagi. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock and He rolls my sins away. Jesus is the rock, Jesus is the rock and He rolls my sins away. Ayo, bilang lagi. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock and He rolls my sins away. Sing and praise the Lord. Sing, 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 praise the Lord. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock and He rolls my sins away. Sing and praise the Lord. Sing, praise the Lord. Sing, praise the Sing, Lord. praise the Lord. Oh, Sing, praise the Lord. Sing, praise the Lord. Jesus is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock and He rolls my sins away. Sekali lagi adik-adik bilang sing and praise the Lord. Sing, 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 praise the Lord. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock and He rolls my sins away. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock and He rolls my sins away. Sekali lagi. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock and He rolls my sins away. Woo! Beri kemuliaan dan bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, dengan apa ku balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mari angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari adik-adik angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ayo adik-adik katakan, ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan, buat apa yang Tuhan beri bagi kami. Yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Ayo sama-sama angkat tangan kita. Kita mau sembah Tuhan. Ayo sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan adik-adik. Naikkan syukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus baik. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Ayo adik-adik, dari mulut kita ucapkan syukur. Dari mulut kecil kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Tuhan Yesus Engkau baik. Sungguh Engkau baik. Sampai selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih. Kami mau lebih lagi untuk meninggikan Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Ayo adik-adik angkat tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Katakan sungguh-sungguh. Selalu bersyukur. Ya Tuhan, Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Angkat tangan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia,
Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi ya telinga kami, hati kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Hana hari ini untuk dengerin firman Tuhan. Siapa yang udah gak sabar denger firman Tuhan katakan amin. Oh iya, sudah bilang amin semuanya. Nah adik-adik, puji Tuhan, kita minggu lalu sudah mengadakan ibadah onsite untuk kelas 3-5 SD. Nah kakak gak sabar banget kita akan bertemu lagi sama seluruh adik-adik dari yang masih bayi sampai yang sudah besar untuk ikut ibadah di onsite. Nah tapi sampai dengan saat itu adik-adik tetap setia ya ikutin ibadah via YouTube, karena Tuhan mau berbicara banyak sama adik-adik dan juga mama, papa, dan juga kakak. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan cerita pada minggu ini. Tuhan Yesus, berkati setiap kami, ajar kami supaya kami mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu nih sebelum kakak mulai firman Tuhannya. Adik-adik siapa yang suka makan buah-buahan? Wah ada yang suka ya, kakak juga suka banget. Kakak suka buah yang warna kuning, warna oranye, warna merah. Kira-kira adik-adik tahu gak ya warna-warna itu artinya buah-buah apa? Kakak suka nih, contoh nih ya, siapa yang bisa tebak? Kakak suka buah warnanya merah, terus rasanya asem-asem. Terus dia kalau dimakan, kalau dibeli biasanya ada banyak adik-adik. Bentuknya itu seperti kecil, terus kayak gini. Di atasnya suka ada daunnya, tapi daunnya kita gak makan. Kira-kira udah tahu belum adik-adik buah apa? Udah gitu adik-adik, buah ini bisa dijadiin jus juga. Terus buah ini suka ada bijinya kecil-kecil banget, tapi bijinya bisa dimakan. Ada yang tahu nggak adik-adik? Ada yang tahu nggak? Coba tebak. Wah bener, ada yang bilang buah stroberi. Iya kakak suka banget buah stroberi, rasanya enak. Terus selain buah stroberi, kakak suka berbagai macam buah-buahan. Kakak yakin adik-adik juga suka. Apalagi buah yang enak juga warnanya kuning. Terus kalau mau dimakan dikupas dulu. Terus bentuknya panjang dan kalau dimakan dia suka lembek. Kira-kira tahu gak ya apa? Pisang adik-adik. Iya bener, buah pisang. Wah buah-buahan tuh enak loh. Dan selain enak dia juga sehat. Jadi adik-adik rajin-rajin makan buah-buahan. Tapi tahu gak adik-adik? Buah-buahan itu sebelum mereka bisa kita makan, bisa kita beli di supermarket, bisa kita beli di tukang buah, dia itu ada prosesnya. Dari awal banget, yaitu mereka masih berbentuk biji atau benih. Pohon-pohon pisang, pohon-pohon apel, pohon jeruk, semuanya itu berawal dari biji kecil-kecil yang ditanam, terus dirawat, terus mereka berkembang dan akhirnya menghasilkan buah. Dan itu prosesnya gak gampang. Mungkin adik-adik juga tahu ya, kadang-kadang mama suka ngomong, aduh mama aku mau mangga, aduh lagi gak bisa nih kalau mangga, belum ada musimnya. Nah kurang lebih seperti itu adik-adik. Jadi buah-buahan itu melalui proses memakan waktu sampai akhirnya bisa kita makan. Nah salah satu buah yang juga enak, kira-kira adik-adik tahu gak nih kalau kakak deskripsiin? Buahnya itu sama kayak buah stroberi. Dia kalau kita beli itu ada banyak. Tapi kalau buah stroberi itu kadang-kadang dia udah satu-satu gitu ya. Nah kalau buah yang ini dia itu kecil-kecil, bulet, tapi dia biasanya dalam satu rangkaian gitu. Jadi kalau kita beli dia dalam satu rangkaian banyak dan dia biasanya harganya lumayan mahal.
Jadi dan gak banyak kita bisa temuin. Kadang-kadang gak musim, kadang-kadang gak ada. Dan kalau kakak kasih tahu warnanya pasti adik-adik tahu. Warnanya warna ungu. Wah, buah apa adik-adik? Buah anggur. Iya bener. Buah anggur salah satu buah yang kakak suka dan juga enak. Buah anggur ini tahu gak adik-adik? Dia itu juga melalui proses yang panjang. Dan buah anggur ini pernah menjadi contoh dan cerita dari zamannya Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke bumi, dia mengajar orang banyak, dia menggunakan contoh cerita mengenai buah anggur. Tuhan Yesus waktu datang ke bumi, dia itu sebagai manusia dan sebagai Allah. Jadi dia tahu gimana sih kehidupan manusia itu, dan dia juga tahu kehidupan sebagai Allah, pengetahuan sebagai Allah yang mungkin kalau kita manusia tuh pengetahuan itu kita nggak tahu, dan mungkin kita nggak bisa mengerti kenapa begini ya Tuhan, kenapa begitu ya Tuhan. Itu karena dia adalah Allah, pengetahuannya tidak sama dengan pengetahuan kita jauh di bawahnya. Karena Tuhan Allah itu mengetahui segala sesuatu yang pernah ada dan yang akan ada. Jadi makanya waktu Tuhan Yesus datang ke bumi menjadi manusia, menjadi Allah, dia itu banyak mengajarkan orang menggunakan cerita contoh atau yang namanya perumpamaan. Supaya apa sih adik-adik? Supaya adik-adik nih, kakak dan orang-orang yang banyak yang mendengar Tuhan Yesus langsung saat itu bisa mengerti makna atau arti cerita itu melalui contoh cerita. Nah, waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus mengajak orang banyak di Yerusalem dan mengambil contoh tentang yang tadi kakak bilang apa? Tentang buah anggur. Nah, buah anggur itu berasal dari yang namanya pohon anggur tentu saja. Pohon anggur bisa kita bilang juga sebagai pokok anggur. Nah, Tuhan Yesus bilang begini adik-adik ke orang banyak itu. Akulah pokok anggur yang benar. Bapakku, yaitu Tuhan Allah, adalah pengusahanya. Lebih lanjut lagi Tuhan Yesus menceritakan mengenai pokok anggur ini. Jadi yang namanya pohon anggur, yang tadi kakak bilang, sebuah pohon, semua buah yang kita makan itu melalui proses di mana mereka awalnya cuma benih, ditanam, dipilih di tanah yang baik. Jangan yang berbatu, jangan yang berduri, ataupun jangan di tanah berpasir karena belum tentu bisa tumbuh. Dipilih ditanam di tanah yang baik, kemudian disiram, dirawat, diberi pupuk, dijaga dari mungkin burung-burung atau hama atau tikus atau ular yang berusaha makan buah-buahan itu. Dan siapa yang menjaganya? Tentu saja itu adalah pemilik kebun anggur itu, yang dalam cerita ini, dalam cerita Tuhan Yesus diumpamakan sebagai Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah adalah pemilik kebun anggur itu, dan Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang bertumbuh di tanah yang baik dan berkembang. Tentu saja adik-adik, tidak semua pohon itu menghasilkan buah yang baik. Ada pohon-pohon yang buahnya sedikit karena rantingnya menghasilkan buah yang sedikit. Ada pohon-pohon anggur yang menghasilkan buah yang banyak karena ranting-rantingnya menghasilkan buah yang banyak. Artinya begini adik-adik, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan kita digambarkan, adik-adik dan kakak digambarkan sebagai ranting-ranting dari pokok anggur itu. Jadi kalau dalam ceritanya Tuhan Yesus, ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah, yang kering, yang lemah, yang tidak kuat, itu akan dipotong, akan dibuang adik-adik. Makanya melalui perumpamaan ini, melalui cerita contoh yang Tuhan Yesus mau ceritakan kepada orang-orang di perjanjian baru itu, Tuhan Yesus mau bilang seperti ini adik-adik. Tuhan Yesus mau menyadarkan orang-orang yang hadir saat itu dan juga kita di masa sekarang, bahwa kita sebagai ranting-ranting dari pokok anggur harus bergantung mengambil nutrisi
dan melekat kepada pokok anggur. Yang dalam hal ini adalah pokok anggurnya adalah Tuhan Yesus. Kalau kita nggak melekat, kita nggak nempel, atau kita kurang mengambil nutrisi, mungkin kalau kakak bisa bilang nutrisi itu kakak ibaratkan sebagai firman-firman, perintah Tuhan, terus ajaran-ajaran Tuhan. Kalau kita kurang mengambil hal-hal itu dari Tuhan Yesus, dari firman dalam Alkitab, dari pelajaran-pelajaran di hari Minggu, kita akan kering. Kita ranting-ranting ini akan kering dan tidak akan berbuah. Kak, kalau kita jadi contohnya ranting, berbuah tuh contohnya seperti apa sih? Berbuah itu adik-adik, kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita harus selalu mengasihi orang lain, kita harus menolong orang lain. Mungkin kalau adik-adik di keluarga menjadi berkat buat papa mama. Kak, tapi papa mama aku suka ngoceh-ngoceh, suka marah-marah, suka ngomel-ngomel. Aku dimarahin terus, aku sedih. Makanya akhirnya karena aku sedih, aku udah pendem, akhirnya aku jadi ngelawan. Wah, adik-adik, menurut adik-adik itu jadi berkat nggak? Enggak loh. Untuk ngelawan orang tua itu nggak jadi berkat. Kakak tahu, mungkin kalau kita diomelin terus-menerus, kalau kita dimarahin terus-menerus, kita sedih, kita sebel gitu ya. Tapi percayalah, Tuhan melihat apa yang adik-adik alami, dan adik-adik bisa berdoa sama Tuhan untuk minta pertolongan Tuhan dalam menghadapi papa dan mama. Kakak percaya waktu adik-adik merubah sikap adik-adik, gak melawan papa mama lagi, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan mengubah juga papa dan mama kalian. Jadi menjadi berkat itu harus mulai dari diri sendiri. Menjadi berbuah itu harus dimulai dari diri sendiri, bukan dari nyuruh orang lain. Makanya adik-adik, kalau adik-adik mau jadi ranting-ranting yang berbuah, ranting-ranting yang melekat sama Tuhan, kita harus mengambil firman Tuhan, menaati firman Tuhan, meneladaninya dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi sih adik-adik sama ranting-ranting yang tidak berbuah? Tadi kakak bilang, ranting-ranting itu dipotong, digunting, dan dibuang, dibakar. Karena ranting-ranting itu tidak menghasilkan buah yang diharapkan oleh pemilik kebun. Dan waktu dibuang itu, mau gak sih adik-adik contohnya sebagai ranting yang tidak berbuah dibuang? Gak deket lagi sama Tuhan, gak bisa nempel sama Tuhan, menjauh daripada Tuhan, gak mendapatkan nutrisi yaitu berkat, firman Tuhan, ajaran, penguatan dari Tuhan. Mau gak adik-adik mengalami itu? Pasti gak mau, karena kakak juga gak mau. Apalagi kalau kita disuruh menjauh daripada Tuhan. Makanya adik-adik, mari kita belajar untuk menjadi ranting yang berbuah. Memang kenapa sih kak? Pohon anggur atau pokok-pokok anggur, ranting-rantingnya yang tidak menghasilkan buah dipotong. Pertama, karena ranting-ranting itu tidak melakukan apa yang harusnya mereka lakukan, yaitu menjadi ranting yang berbuah. Kedua, adik-adik, dipotong supaya harapannya oleh pemilik kebun itu nanti akan tumbuh ranting yang baik dan berbuah. Dan supaya pokok anggur itu semakin kuat, semakin berkembang, menghasilkan banyak buah yang lebih bagus dan lebih indah. Tujuannya adalah seperti itu. Makanya kalau adik-adik menjadi ranting-ranting yang tidak berbuah, sudah pasti akan dipotong. Dan sekarang kakak mau ingetin adik-adik untuk menjadi ranting-ranting yang berbuah. Amin? Amin. Ada lagunya loh adik-adik, pasti adik-adik udah pada tahu. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Kalau carang itu artinya apa kak? Artinya ranting. Yesus pokok anggur dan kita ranting-ranting. Nah adik-adik, yang paling penting supaya kita bisa menjadi ranting-ranting yang tetap berbuah. Kalau adik-adik mungkin paham ya, kan namanya buah pohon itu pasti kalau misalnya udah berbuah, contohnya anggur nih, rantingnya udah berbuah nih, udah tuh buahnya diangkat. Nah harapannya adalah ranting-ranting itu, pohon itu akan menghasilkan buah lagi waktu buahnya diangkat. Begitu juga dengan kita, waktu kita buahnya sudah indah, sudah cantik,
buah kita diambil, tapi kita masih bisa terus menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, untuk bisa seperti itu kita harus punya apa adik-adik? Punya cinta dan kasih kepada Tuhan kita. Kalau kita mau deket sama orang terus-menerus, kita harus punya kasih, kita punya rindu, rasa rindu kepada orang tersebut. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Waktu kita mau berbuah adik-adik, kita harus melekat sama Dia. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Bukan cuma Tuhan Yesus aja, tapi semua ajaran-ajaran yang Dia sampaikan. Semua ada tertulis di Alkitab. Bahkan Tuhan juga memakai kakak-kakak sekolah minggu, mungkin papa mama, atau orang-orang di gereja, atau teman-teman kamu untuk menyampaikan firman atau memberikan teguran atau memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hal-hal seperti itu harus kita taati dan kita dengarkan. Kak, gampang gak sih melakukan firman Tuhan itu? Gampang-gampang susah. Kenapa kakak bilang seperti itu? Akan gampang kalau kita melekat sama Tuhan. Kalau kita menjaga hidup kita dekat dengan Tuhan. Tapi akan susah waktu kita jauh daripada Tuhan. Kita udah menjadi ranting yang mau mati, yang lemah, yang gak kuat, yang gak bisa mengambil nutrisi daripada pokok anggur kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, itu adik-adik, kunci sebagai ranting yang berbuah adalah kita harus mengasihi, menjaga kasih kita terhadap Tuhan. Nantinya adik-adik, begitu kita bisa melekat terus sama Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita mengambil banyak firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita, kita akan dengan mudahnya berbuah. Berbuah itu gak usah jauh-jauh seperti yang tadi kakak bilang. Kita menolong orang lain, mengasihi orang lain. Orang lain itu bukan berarti orang-orang yang baik sama kita aja, tapi semua orang. Semua orang yang mungkin ngomongin kita di belakang, jahatin kita, ngatain kita, musuhin kita, jelek-jelekin kita, atau yang suka mukul kita. Kita mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus juga melakukannya waktu Dia hidup. Dia diomongin orang, dimaki-maki, tidak dipercaya, bahkan dituduh macam-macam. Tapi Dia tetap fokus pada tugasnya di bumi, yaitu menebus umat manusia. Begitu pula dengan kita adik-adik. Kita harus tetap fokus dengan tujuan kita hidup di dunia ini. Kita harus tetap menjalankan hidup kita seperti Tuhan Yesus menjalankan hidupnya. Makanya ayo adik-adik kita terus melekat sama Tuhan. Kakak yakin begitu kita melekat sama Tuhan, gitu kita dekat dengan Tuhan, kita akan dengan mudah menjadi berkat buat orang lain. Kita akan menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat. Dan tentu saja waktu kita berbuah lebat ini, kita gak cuman menjadi berkat buat orang lain, tapi kita sendiri akan diberkati. Karena Tuhan janji loh, kalian semua ini kalau deket sama Dia akan dikasih berkat. Siapa yang mau diberkati? Wah, kakak juga mau adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bagus banget. Kakak berharap adik-adik memahami apa yang kakak sampaikan. Nah, sebelum diakhiri, kakak mau ulang lagi pelajaran hari ini mengenai 2 poin yang paling penting dari cerita pokok anggur. Yang pertama adalah tetap melekat kepada pokok anggur. Melekat kepada pokok anggur artinya melekat kepada siapa tadi kakak bilang? Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan Dia adalah pokok anggur yang harus kita dekat, yang harus kita melekat, harus nempel. Kita harus meneladani kehidupan Tuhan Yesus dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dan adik-adik melekat sama Tuhan itu artinya setiap waktu. Adik-adik lagi seneng, adik-adik lagi sedih, percayalah bahwa berkat yang adik-adik dapat itu dari Tuhan. Adik-adik punya masalah, percayalah ada Tuhan yang selalu menolong, mendukung, dan menyertai adik-adik. Jadi melekat sama Tuhan itu, dekat sama Tuhan itu gak cuma membuat hati Tuhan senang, tapi itu berguna dan bermanfaat buat kehidupan kita. Adik-adik pasti pengen kan hidupnya damai, sejahtera, terus bisa menjadi berkat. Tentu aja kuncinya adalah dengan melekat sama Tuhan. Yang kedua adalah
cinta Tuhan Yesus dan taat akan perintah-perintahnya. Artinya begini adik-adik, waktu kita melekat sama Tuhan, kita gak cuma dekat sama Tuhan, tapi kita juga setuju dengan firman-firman yang Tuhan sampaikan. Dan kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Kita sayang sama Tuhan, kita tahu Tuhan sayang sama kita, dan kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Nah adik-adik, itu adalah 2 poin untuk pelajaran hari ini. Yang pertama tadi apa? Tetap melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, cinta kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintah-perintahnya. Sekarang adik-adik kita akan baca ayat hafalan. Yohanes 14 ayat 21a. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Wah, singkat ya adik-adik firman Tuhannya. Tapi kakak percaya adik-adik harus dan mau menghafalkannya di rumah. Sekali lagi ya, kita baca bareng-bareng sama kakak. Mulai baca dari Yohanes. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Amin. Adik-adik jangan lupa hafalin di rumah. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kakak mau menekankan lagi bahwa di tahun ini kita punya tema tahun paradigma yang baru. Dan kakak mau melalui firman Tuhan ini adik-adik juga punya pandangan, punya cara berpikir yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Dan tahun ini sudah datang dan kita akan menjadi yang baru. Orang-orang yang baru yang menjadi berkat dan terus melekat sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar bahwa kami harus terus melekat sama Engkau. Kami mau terus ya Tuhan mengasihi dan menaati perintah-perintah firman-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Biar Engkau yang pimpin setiap kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi. Terima kasih ya Tuhan, kami mau Tuhan menjadi ranting-ranting pokok anggur yang berbuah, lebat, indah, dan memiliki buah yang baik. Dan kami tahu Tuhan, kami gak bisa melakukan itu tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang kita waktunya memberi. Sebelum memberi, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, berkati pemberian persembahan kami, berkati persembahan kami bisa menjadi berkat bagi gereja-gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi yang memberi bisa bilang mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur dan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa ya membaca Mazmur 91 setiap hari. God bless you. Sekarang angkat tangan dua-dua yang terbaik. Mami papi yang ibadah juga angkat tangan. Kita terima berkat dari Tuhan. Sekarang terimalah berkat dan kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama kita berkata amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus